Perkenalkan, nama saya Fitri Febriani dengan rekan saya Amanda Safira dari Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Hari ini saya ingin mewawancarai Bapak dari perusahaan bongkar muat untuk tugas UAS Komunikasi Organisasi. Sebelumnya bisa Bapak perkenalkan diri? Oke. Terima kasih ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Fitri ya? Iya, Pak. Fitri Ayu Febriani. Dari fakultas apa nih? Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi dari Universitas Paramadina. Paramadina. Oke, baik. Nama siapa? Dengan teman saya Amanda Safira. Oke, Safira ya. Kedua nih. Iya. Tugasnya sama. Iya, berkelompok. Baik, nama saya Dedi Hernandang, yang sedang menangani atau menghandle dua perusahaan. Yang pertama shipping agency sebagai yang menangani keaminan kapal-kapal baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua shipping agency juga bermaksud tender company untuk bongkar muat di pelabuhan. Yang kegiatannya juga sama, menghandle kegiatan bongkar muat muatannya. Yang satu mengagili kapalnya, yang kedua menghandle kegiatan bongkar muatnya di pelabuhan, ekspor dan impor. Ya, itu alamat kantornya di Tanjung Priuk, dari jauh-jauh dari Priuk, karena jauh-jauh agak capek ke pelabuhannya. Gitu, ya. Oke, baik, itulah sedikit sebelum tentang diri saya yang megang dua perusahaan itu Raja Jasa Modal Laut dan seterusnya company-nya SBI dari Indrapura. Silakan, mau nanya apa nih? Sebelumnya boleh saya tahu posisi Bapak bekerja di perusahaan tersebut apa? Yang dikerjakan? Iya. Oh, ini ya, kan seorang pengusaha pelayaran, pengusaha kapal di luar negeri, mereka itu tidak bisa mengusahakan kapalnya langsung. Nah, sehingga untuk kegiatan di luar negeri di mana di Jakarta sini dipercayakanlah, ditunjuklah salah satu general agentnya untuk mengenal kapal itu. Nah, yang akan masuk di Tanjung Priok misalnya, atau di Cibaport lah di seluruh Indonesia kan gitu. Nah, begitulah kepercayaan dari para prinsipal luar negeri itu yang saya handle tuh di pelabuhan untuk keagenannya. Begitu pun untuk kegiatan bongkar muat atau daripada kegiatan dimuat di kapalnya itu sendiri, bongkar muat seperti itu. Nah, jadi maksudnya kepercayaan tadi lah, trust itu dari prinsipal agar apapun yang mereka tunjuk ke kita dan kerjakan semaksimal mungkin di Tanjung Priok atau di Singapura di pelabuhan Indonesia. Gitu. Lalu adakah kesan selama bekerja di perusahaan ini, posisi tersebut? Kesan selama di perusahaan ini ya? Iya. Ya kesannya bisa nyaman, bisa tidak nyaman ya. Dikatakan tidak nyaman kalau kebijakan dari satu perusahaan itu tidak terlaksana secara maksimum, itu pasti tidak nyaman itu. Nah, kalau saya merasa nyaman ya, kenapa? Apa yang digariskan oleh perusahaan ya, manajemen terutama ya, kaitan masalah bagaimana menjual jasa ya, keagenan dan bongkar muat ini bisa dilakukan maksimum mungkin sehingga prinsipal dan itu merasa puas, merasa percaya, dan akhirnya insya Allah itu odol nggak kemana-mana, akan terus berjalan bermalam sampai kapan ya. Yang pasti kita jual itu yang terbaik buat mereka, itu aja. Kepuasan konsumen. Ya. Oke, lalu bagaimana cara membangun komunikasi organisasi di perusahaan tempat Bapak bekerja? Yang saya tekankan adalah teamwork. Karena sepandai apapun seseorang, sehebat apapun seorang manajer, sehebat apapun seorang manajer, sehebat apapun seorang direktur, kalau tidak dibangun teamworknya dengan baik, itu sulit akan tercapai sukses perusahaan. Nah, teamwork itulah, karena kan di sana tuh ada berbagai macam departemen ya, ada teknik, ada operasional kapalnya, kan, ada marketingnya. Nah, semua itu jalan dengan baik, itu koordinasi dengan baik, kita teamwork yang sangat solid sehingga untuk bekerja atau melaksanakan satu cita-cita atau yang namanya policy dari perusahaan itu bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, walaupun tidak 100% ya, tapi ya, paling tidak itu prinsipal atau customer merasa puas, gitu kan.
Oke, lalu selama Bapak bekerja, bagaimana proses pembentukan citra dan seperti apa yang telah pembentukan citra apa yang telah Bapak lakukan? Kalau pembentukan citra ini sangat luas ya. Citra ini kan ada citra yang sekedar cuman iklan aja, ada yang begitu, citranya bagus, tapi ternyata kenyataannya nggak baik juga. Nah, itu yang seperti begitu. Kalau sudah bicara masalah citra, terus betul-betul tim itu dilaksanakan itu. Tujuan adalah tadi jadi suatu pelayanan yang terbaik kepada customer sehingga mereka merasa puas. Nah, kalau citra itu sudah masuk dibuktikan dari hasil kerja nyatanya, kerja yang baik, ya tidak kargo tidak rusak, misalnya gitu kan, pelayanan kapalnya tepat waktu, gitu kan, bisa meminimize cost, prinsipal-prinsipal di luar negeri itu mereka sudah merasa puas. Nah, dengan citra seperti itu dengan sendirinya customer pun akan saling mengetahui. Kalau sudah customer yang mengetahui yang tadi tidak bukan customer, akhirnya oh ini bagus nih, gitu kan. Nah, akhirnya mereka akan menunjuk dengan jasa kita itu. Itu. Jadi dengan citra itu bukan kita dengan hanya lip service, tapi dengan kenyataan bekerja di lapangannya seperti apa, handling kegiatan atau seperti apa ya. Kalau mereka merasa nyaman dan puas, terutama di masalah biaya itu, masalah biaya mereka cukup puas, insya Allah itu akan citra itu akan sendiri terbangun. Gitu. Jadi bukan perusahaan yang mencitrakan, tapi citra itu datangnya dari customer. Gitu. Oke, sebelumnya kan pasti ada yang tidak membuat, seperti yang Bapak bilang, ada yang membuat tidak nyaman, yaitu kekecewaan customer, misal tidak terselesaikan pekerjaannya gitu kan, atau orderannya gitu. Evaluasi apa yang telah dilakukan perusahaan Bapak? Oh iya, kayaknya hampir setiap perusahaan itu mungkin sama ya, cuma beda aja mungkin caranya. Yang saya kenal ada dalam satu manajemen itu namanya OPACE. OPACE itu singkatan aja sih. O-nya organisasi, P-nya planning, A-nya aktuasi, ya, C-nya controlling, E-nya evaluasi. Nah, itu. Nah, organisasi O ini artinya adalah perusahaan. Ya, O-nya perusahaan tuh. Nah, perusahaan pasti punya rencana tuh. Misalnya rencana apa nih gitu. Nah, misalnya prinsipal. Nah, yang direncanakan itu harus betul dilaksanakan. Kan pakai misalnya begini. Tulis yang kamu kerjakan yang kamu tulis. Paham ya? Tulis yang kamu kerjakan yang kamu tulis. Nah itu, jadi jangan sekedar dikerjakan, ditulis tapi tidak dikerjakan. Sebaliknya, nulis dua nggak dikerjakan nggak sama, dikerjakan nggak ditulis juga blank juga nantinya. Nah itu pertama tuh. Jadi suatu organisasi atau perusahaan itulah harus punya planning rencana pasti. Punya marketing, punya planning apa nih? Punya planning, ya, gitu kan? Apa yang dijual nih? Yang saya jual adalah pertama ya kita sampaikan lah apa sih kemampuan kita ke mereka kan gitu kan. Itu planningnya tuh, dan sebagainya macam-macam planning di sana. Kemudian ada setelah planning itu kebanyakan kan planningnya A B C D E, yang dikerjakan cuma A gitu kan. Itu bagaimana itu? Jadi dalam planning itu ada aktualisasinya, aktualisasi. Laksanakan semua itu semaksimal mungkin. Hasilnya seperti apa? Itu urusan Allah itu hasilnya. Tapi kita harus berusaha maksimal mungkin agar rencana yang kita rencanakan itu dilaksanakan semaksimal mungkin. Itu aktualisasinya tuh, aktuating ya. Kemudian di sini ada namanya aktuating, ada C-nya controlling. Pasti harus ada kontrol dong, ya. Dari supervise tuh, misalnya di marketing ada supervise-nya tuh. Misalnya kenapa di supervise itu nanti akan dilihat tuh. Oh, kalau kita akan handling ini, gimana kira-kira tuh? Bagus enggak? Jelek enggak? Bakal untung enggak? Bakal rugi enggak? Nah, itu harus betul-betul ada apa namanya, ada controllingnya di situ. Nah, terus kemudian secara kinerjanya nih ya, orang-orang atau karyawan itu kalau tidak dipantau, tidak diawasi, tidak dikontrol, mereka seenaknya. Jadinya keluar daripada jalur yang direncanakan oleh perusahaan, di mana perusahaan sudah memiliki kebijakan, sudah memiliki track gitu kan, ini yang harus dikerjakan. Kalau ada keluar dari jalur itu, bilang ke atasannya, kan ke atasan dimintikan di tingkat manajemen, nah, seperti itu, sehingga pengawasan jalan terus. Itu perlu pengawasan, saat-saatnya seperti pengawasan, baik di marketingnya, di operasionalnya, apapun.
pengawasan harus ada. Ya. Kemudian ada lagi evaluasi, dan terus dievaluasi kerja kita dapat punten berapa nih gitu. Kapan evaluasinya? Silakan. Ada per skala 1 bulan, ada skala 2 bulan, 3 bulan sekali. Maka selalu adakan pre-meeting tuh. Namanya Jumat meeting tuh, kalau Jumat sore pasti pada meeting tuh semua manajer, itu kan ada direksi gitu kan. Itu disampaikan tuh apa nih hasil pengawasannya itu, evaluasi itu. Misalnya, oh ini udah lebih sini over budget nih, ternyata ini bagus nih, ini kurang kenapa? Nah, ini lebih ini kenapa nih? Oke, kalau begitu kita bikin suatu kesepakatan. Coba untuk yang kali yang lemah itu coba perkuat dengan ini. Evaluasi itu pentingnya. Jadi itu harus mutlak. Jadi ya tadi ada rencana, ada pelaksanaan, ada pengawasan, ada evaluasi. Ya, itu. Singkatnya gitulah singkatnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, selama Bapak bekerja di perusahaan tersebut, apakah ada penilaian tersendiri terhadap reputasi di perusahaan Bapak? Masalah reputasi di perusahaan itu harus ada reward dan punishment. Harus bagi karyawan, bagi tim yang mempunyai prestasi bagus, artinya kegiatannya ada di luar atau over budget gitu kan, budget 100 dapat 200 itu kan hebat. Terus ada reward, penghargaan. Belum apa penghargaannya, entah piagam, entah mungkin bonus, ya, entah jasa apalah namanya gitu kan, itu perubahan jasa. Itu akan semangat itu, yang memacu terus untuk berinteraksi, untuk memarket, ya, untuk berusaha semaksimal mungkin karena harapan ada reward itu. Nah punishmentnya, kalau dia malas-malasan tuh, misalkan jam kantor jam 9 datang jam 12, datang jam 10 gitu kan. Dikerjakan PR misalkan 10, dikerjakan cuma 2. Dan itu kasih punishment itu. Punishmentnya apa? Bisa aja di-strap. Orang dapat bonus ini enggak. Orang lain misalkan dapat cuti, ini enggak dikasih di cuti dulu, pending dulu. Nah, itu jadi harus ada reward dan punishment. Nah itu nanti akan mengakibatkan suatu saling berkejar-kejaran gitu ya, karena ingin menghindari suatu prestasi. Berkompetisi ya? Ya, kenapa? Prestasi itu kan untuk dia sendiri, mereka juga. Kalau dia hebat memiliki suatu bidang gitu kan, dan kelihatan prestasinya bagus, ini kan harapan ke depan. Ya kan? Jadi nyaman gitu satu. Nah, dengan nyaman itu, insya Allah sih perusahaan itu akan terbantu. Ya. Kenapa? Bahwa SDM itulah aset daripada perusahaan. Ya. Bukan modal uang saja, bukan. Justru kuncinya di SDM. SDM itu harus begitu, gitu. Karena aset perusahaan adalah SDM. Itu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Kesan dan pesan serta motivasi untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, bagaimana? Kan tadi kan, to be a good services ya, namanya perusahaan jasa. To be a good services itu artinya bagaimana kita bekerja melayani para customer dengan sebaik mungkin. Karena apabila mereka puas dengan layanan kita, dengan jasa kita, mereka akan merasa senang. Kan gitu. Itu harus dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik para customer itu. Karena customer adalah raja. Ya kan? Kalau di dalam itu pembeli adalah raja kan gitu ya. Ini sama, di jasa juga begitu. Jadi hati-hati dalam berbicara, dalam bargaining tentang masalah suatu transaksi modal usaha apa, itu harus hati-hati. Dalam hal misalnya pengiriman jasa kemana itu hati-hati di situ, dijaga baik itu customer itu. Malah kalau misalnya di entertain sekalipun kalau ajak makan itu kan, bila perlu piring dia kita kasih itu ini makanannya, Pak ini Pak makan apa? Pak silakan Pak saya ambil. Nah gitu, itu begitu. Oh ini lain nih. Orang ini bisa begini pun dilayani sebaik mungkin, itu udah rasa senang gitu. Itu makanya dikatakan bahwa pembeli adalah king atau raja itu seperti itu. Ya, jadi jaga baik-baik apa yang didapat itu, apa yang baik itu harus jaga baik-baik, di maintain terus, baik dengan luar maupun dalam, khususnya dalam nih internal. Karena baiknya keluar itu karena dalam itu baik, kan gitu. Kita berbaik kepada orang bukan baik orang, bukan berarti kita baik kepada orang itu. Justru kebaikan itu akan balik ke kita. Kalau kita sebagai penjual jasa Judas, orang nggak bakal datang lagi. Wah Judas Fitri itu nggak mau saya sama Fitri. Begitu dah pelayanannya, begitu dah cara berbicaranya, aku nggak suka. Padahal pekerjaan itu bagus, gitu kan? Nah itu tapi itu jualan jasa itu ramah, ya embal dan gitu. Itu aja saya kira reputasinya.
kita dapat banyak sekali ilmu yang didapat dari wawancara ini tentang membentuk reputasi dan meningkatkan citra perusahaan. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya dan kesempatan saya untuk menginterview Bapak. Oke, sekian dari Bapak, terima kasih juga nih buat ini saya memanda ya. Lu juga kaget nih di wawancara tiba kayak gini nih. Udah nggak ada persiapan ya. Mudah-mudahan aku sampaikan bisa menjadikan harapan ke depan. Kalaupun Amin. kurang lebih biasalah ya. Nah, kurangnya di mana silahkan tambah-tambah lagi. Ya, mungkin banyak yang lain lebih baik lagi dari sini ya. Gitu aja. Baik, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.